kapanpun, dimanapun, asal kau sertaku. Ku siap melayanimu, Shalom, tetap semangat di hari yang baru ini. Mari bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari yang baru ini dari Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5 berkata demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara sekalian, seringkali kita berpikir, kalau kita sudah di dalam Tuhan, sudah percaya, maka kita akan bahagia, senang, gak ada sakit penyakit, uang banyak, lalu kita jadi kaya raya, waduh penuh dengan segala hal yang indah-indah seperti itu ya. Yang sakit pasti disembuhkan, yang miskin jadi kaya, dan tidak akan pernah sengsara. Firman Tuhan tidak berkata demikian. Kitab Roma ini menegaskan kepada kita bahwa kita sudah dibenarkan di dalam Tuhan, kita mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, damai sejahtera kendati pun kita menghadapi ada banyak kesengsaraan yang Tuhan izinkan. Nah, sebab itu Roma pasal 5 ayat 3 itu dikatakan bahwa setelah kita bermegah di dalam Tuhan, kita pun bermegah juga di dalam pengharapan. Bermegah dalam pengharapan, bermegah juga di dalam kesengsaraan. Nah, ketika kita bermegah di dalam pengharapan, sekarang kita punya banyak tantangan, penderitaan, kita tetap semangat dan sejahtera, karena kita punya pengharapan. Bahwa Yesus akan menolong kita, Allah yang hidup akan menolong kita. Sehingga kita punya harapan, kita punya semangat. Ya. Nah, jadi kasih karunia itu akhirnya apa? Kita punya pengharapan yang kuat. Jadi kita bermegah di dalam pengharapan. Wah, luar biasa. Kita punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Walaupun ada kesengsaraan, ada kesulitan, yakin Tuhan menolong saya. Jadi bermegah dalam pengharapan. Juga bermegah dalam kesengsaraan. Walaupun kita sengsara banyak air mata, kita bermegah. Yakin bahwa setelah air mata, Tuhan akan ubah menjadi mata air. Jadi jangan pernah kita ketika hadapi kesengsaraan, kesulitan, wah setelah kita langsung lemah, wah saya nggak diberkati, wah saya tidak ditolong, wah saya jauh dari Tuhan. Tidak. Justru seringkali Tuhan izinkan kesengsaraan itu merupakan merupakan kesempatan bagi kita mengalami anugerah pertolongan Tuhan. Nah, ketika kita bermegah dalam pengharapan, bermegah dalam kesengsaraan, maka kemegahan itu menimbulkan Menimbulkan ketekunan. Jadi lewat kesengsaraan tadi, kita jadi tekun. Oh, masalah satu datang, dua belum selesai, dua datang, satu selesai, tiga datang, dua selesai, tiga datang. Ya kita terus tetap bermegah, kita tetap tekun. Sama seperti anak-anak yang sedang menghadapi ujian. Baik itu anak SD, SMP, SMA, ataupun mahasiswa. Harus menghadapi ujian supaya naik kelas. Kalau nggak pernah ujian, bagaimana tahu bahwa kita naik tingkat atau tidaknya? Jadi kita bermegah dalam pengharapan, bermegah dalam kesengsaraan, dan itu menimbulkan ketekunan. Menjadi orang yang tekun menghadapi ujian, orang yang tekun menghadapi kesengsaraan. Sehingga menimbulkan dalam hidup kita orang-orang yang tahan uji. Kalau kita biasa tekun, biasa tahan uji hadapi kesengsaraan, kita di orang-orang yang hebat, orang-orang yang tegar. Dan punya pengharapan yang luar biasa. Di balik kesengsaraan, di balik ketekunan, menjadi orang-orang yang tahan uji. Jadi orang yang sebetulnya orang yang kuat,
ototnya kuat. Ada orang biasa bekerja melatih otot, tapi orang yang cuman tidur, nggak bergerak, makan tidur enak saja, ya ototnya tidak terlatih dengan baik. Tapi kalau seorang yang bergerak terus, selain makan juga latihan, kerja keras, ototnya terbentuk jadi orang yang kuat. Demikian juga pengharapan kita dan iman kita. Bahwa orang tahan uji kalau apa? Kita melewati dapur kesengsaraan. Seorang yang kuat adalah orang tahan uji. Seorang yang kuat yang tahan uji adalah orang sudah melewati dapur kesengsaraan, melewati banyak air mata, melewati cercaan, melewati suka dan duka, dan tahan uji. Dan ini semuanya menimbulkan apa? Pengharapan yang kuat. Dan ketika kita punya pengharapan yang kuat, maka pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Mengapa? Karena Allah memberikan damai sejahtera bagi kita ketika kita menghadapi tantangan-tantangan tadi. Karena Tuhan kan tidak pernah meninggalkan kita sendirian menghadapi kesengsaraan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian menghadapi berbagai macam tantangan. Tetapi Tuhan izinkan supaya menjadi orang-orang yang kuat, yang tegar, yang tahan uji, yang akhirnya tidak mengecewakan. Mengapa? Karena kasih Allah ada dalam diri kita. Kasih Allah, kuasa Allah, penyertaan Allah ada dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tahan uji, yang sanggup melewati dapur kesengsaraan. Orang yang luar biasa, orang menjadi orang pemenang. Karena Allah menyertai kita. Nah, sebab itu jangan sampai kita merasa lemah terus, merasa tidak berdaya, merasa ditinggalkan ketika kita hadapi tantangan-tantangan. Justru tantangan kesengsaraan itu membuat kita orang yang kuat, yang tegar, dan tahan uji. Sebab itu, mari kita terus bergantung pada Tuhan yang memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan kemenangan bagi kita. Tetap semangat sekalipun ada dapur kesengsaraan, karena ada dapur kegembiraan dalam hidup kita yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Tetap semangat, pasti keluar sebagai pemenang, sebab itu bergantunglah pada Allah yang menang. Tetap semangat, bangkit, bergantung pada Allah yang bangkit. Semangat, haleluya, Tuhan Yesus berkati.